Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa larangan hubungan intim dalam Islam yang wajib dipahami pasangan suami istri. Sebaiknya jauhi larangan tersebut agar tidak berdosa dan pernikahan lebih berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lewat surat Al-Baqarah ayat 223 mengenai gaya hubungan suami istri dalam Islam. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah untuk dirimu bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Meski tidak disebutkan secara khusus mengenai larangan hubungan intim dalam Islam, namun dianjurkan memilih cara yang baik. Misalnya, tidak berhubungan seks lewat dubur seperti yang tertuang dalam sebuah hadis. Terlaknat bagi siapa saja yang mendatangi istrinya pada duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikut ini larangan dalam berhubungan intim menurut Islam. Yang pertama, berhubungan intim lewat dubur. Dalam hadis sahih terdapat larangan menyetubuhi dubur. Melakukan hubungan intim lewat dubur termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang laki-laki yang menyetubuhi istrinya pada duburnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Barang siapa menggauli wanita yang sedang haid atau wanita pada duburnya atau mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat An-Nasai. Jangan gauli wanita pada bokong atau duburnya. Sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hukum menyetubuhi dubur, pelakunya harus dibunuh jika dilakukan pada anak-anaknya. Kalau dilakukan terhadap istri atau wanita, maka pelakunya harus dikenai sanksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan menyetubuhi lewat dubur karena itu merupakan tempat keluarnya kotoran yang permanen. Ini akan memberikan peluang untuk berbuat kejahatan dari dubur wanita ke anak-anak. Sementara berdasarkan medis, dubur tidak disiapkan dan tidak diciptakan untuk aktivitas seks. Ini bisa membahayakan pria karena tidak bisa menarik semua sperma dari penis karena posisinya menyamping. Yang kedua, berhubungan intim saat sedang haid. Adapun larangan hubungan intim saat sedang haid, dilarang melakukan hubungan ketika istri menstruasi. Ini secara tegas telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Yang ketiga, berhubungan intim dengan telanjang bulat. Dalam Islam, beberapa ulama menyarankan
agar pasangan suami istri tidak bertelanjang bulat saat berhubungan intim, karena hal ini dilarang dalam cara berhubungan suami istri sesuai sunnah. Sebaiknya tutupi tubuh dengan selimut atau apapun yang bisa digunakan. Namun sejauh ini tidak ada hadis Nabi Muhammad SAW yang secara spesifik menyatakan hal tersebut. Beberapa ulama lain mungkin berpendapat bahwa selama suami dan istri berada dalam privasi dan saling memberikan rasa hormat dan kasih sayang, bercinta dengan telanjang bulat diperbolehkan. Yang keempat, bersetubuh tanpa foreplay. Ada pula larangan bersetubuh tanpa foreplay terlebih dahulu. Al-Hakim mengatakan, janganlah menyetubuhi istrimu begitu menemuinya, tapi tempatkanlah ia di kamar sesaat, lalu ciumlah dan dekaplah, sebab jika engkau langsung melakukan hal itu saat bertemu, maka itu suatu yang tercela. Yang kelima, bergosip tentang ranjang. Larangan hubungan suami istri dalam Islam juga diharamkan menyebarkan rahasia persetubuhan. Jangan membanggakan atau mempermalukan salah satu pasangan dengan berbicara soal seks kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya manusia terburuk di sisi Allah pada hari kiamat ialah laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya atau istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian ia menyebarkan rahasianya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bercinta di depan anak. Jangan bercinta di depan anak-anak. Hal ini bertujuan untuk melindungi kebersihan pikiran anak-anak dan juga menjaga harkat dan martabat keluarga. Ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Lindungilah mereka, anak-anak, dari melihat aurat orang tua mereka, dan janganlah kalian bercampur baur tidur bersama dalam satu selimut ketika mereka telah balik. Yang ketujuh, bercinta menghadap kiblat. Para ulama menyarankan untuk tidak melakukan hubungan suami istri sambil menghadap kiblat sebagai bentuk penghormatan terhadap Ka'bah. Alasan ini didasarkan pada analogi dengan aturan buang air seperti yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW berkata, ketika salah seorang dari kalian duduk untuk kebutuhan buang air, janganlah dia menghadap atau membelakangi kiblat. Itulah larangan hubungan intim dalam Islam yang wajib kita ketahui. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.